Fakta yang terungkap sepekan ini terkait kasus Keraton Agung Sejagat. Kasus klaim Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah menjadi perhatian luas. Kedua pimpinannya Toto Santoso dan Fani Aminadia yang memperkenalkan diri sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung abal-abal tersebut ditangkap polisi 14 Januari lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan maraton, selama sepekan ini terungkap sejumlah fakta terkait kasus tersebut. Yang pertama mengaku hanya berfantasi terkait keraton. Tersangka Toto sudah mengaku bersalah dan yang dikatakan dapat wangsit itu hanya hayalan dia, kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna kepada wartawan di ruang kerjanya Senin 20 Januari. Yang kedua, ornamen prasasti asal comot dari internet. Batu yang mereka sebut sebagai prasasti yang berada di Kompleks Keraton Agung Sejagat dan di Klaten diukir berdasarkan gambar di internet. Dari mana gambarnya? Dapat dari Google. Dibuat seakan temuan bersejarah, kata Iskandar Fitriana Sutisna, Senin 20 Januari. Dia mengatakan batu ada dua di Jateng, di Purworejo dan di Klaten. Di Klaten ditemukan batu prasasti yang dibuat sendiri, bukan temuan. Batu dari gunung dibuat sendiri, lanjut Iskandar. Yang ketiga, 4 pengakuan di kemunculan pertama usai penangkapan. Didampingi kuasa hukum, Toto Santoso muncul di ruang Dirkrimum Polda Jawa Tengah Selasa 21 Januari. Dia menyampaikan 4 poin penting kepada wartawan di kemunculan pertama sejak penangkapan. 4 poin itu adalah mengakui telah membuat keraton fiktif, mengakui telah mengobrol janji palsu kepada para pengikutnya terkait penghasilan dan gaji besar, mengakui telah membuat keresahan publik, dan mengakui telah membuat soal kekerabatan dia secara pribadi dengan keraton tertentu maupun hubungan keraton abal-abalnya dengan keraton tertentu. Yang keempat, sang raja sudah menikmati 1,4 miliar. Toto Santoso selalu menghindar soal uang setoran para pengikutnya. Namun polisi menemukan ada aliran uang 1,4 miliar ke rekening Raja Keraton Agung Sejagat itu. Saya lihat tanggal 13 Desember 2019 ada yang masuk sekitar 1,4 miliar, ujar di Reskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Budi Haryanto Selasa 21 Januari. Budi mengungkapkan jawaban Toto selalu alot tiap dimintai keterangan soal uang. Namun diketahui setiap ada uang yang masuk ke rekeningnya, Toto akan langsung menarik tunai uang tersebut. Yang kelima, kata psikolog. Rajanya imajinatif, ratunya licik. Toto ini tidak lebih pandai dari Fani. Saudara Toto ini penuh imajinasi, berhayal tingkat tinggi, papar Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyampaikan hasil pemeriksaan psikolog Selasa 21 Januari. Sedangkan Fani menurut psikolog dianggap memang penuh pesona. Fani ini penuh pesona, menutupi, impulsif, licik, dan penuh keraguan, terang Iskandar selanjutnya. Yang keenam, pemilik lahan Keraton Agung Sejagat muncul ke publik. Cikmawan Muhsin, 53 tahun, pemilik lahan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, akhirnya muncul di depan publik. Ex-PNS ini menjabat Maha Menteri Keraton Agung Sejagat yang berada di tanahnya itu. Dia juga mengungkap alasan merelakan tanah pribadi untuk dijadikan istana bagi orang lain. Yang ketujuh, sudah 23 saksi diperiksa, 2 diantaranya wartawan. Saksi-saksi yang dimintai keterangan polisi terkait dengan Keraton Agung Sejagat terus bertambah. Kini sudah 23 orang termasuk saksi ahli dan korban. Jumlah diperiksa ada 23, kemungkinan tersangka 2 orang. Korban yang diperiksa sudah nambah, sekarang sekitar 11 orang, kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kamis 23 Januari. 3 saksi terakhir yang dimintai keterangan adalah 2 wartawan dan 1 orang dari Dinas Pariwisata Purworejo. Keterangan dari wartawan diperlukan untuk memperkuat jeratan pasal penyebaran berita bohong yang dilakukan Toto. Ada tambahan 2 saksi dari wartawan dan 1 dari Dinas Pariwisata setempat dari awak media untuk yang pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Jadi media diundang dan mereka sebagai tersangka memberikan statement. Jadi sengaja menyiarkan berita bohong, jelasnya. Yang ke-8, polisi tolak pengajuan penangguhan penahanan Ratu Fani. Polda Jawa Tengah menolak permohonan penangguhan penahanan Ratu Keraton Agung Sejagat Fani Aminadia. Biasa tersangka jika meminta penangguhan, tapi kita dari penyidik merasa tidak perlu ditangguhkan, kata Direktur Reskrimum Polda Jateng, Jumat 24 Januari. Budi beralasan permohonan itu ditolak karena khawatir Ratu Fani Aminadia akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sebelumnya, kuasa hukum Fani, Muhammad Sofyan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Alasannya Fani baru saja mengalami keguguran.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Toto Santoso dan Fani sebagai tersangka penipuan dan perbuatan onar. Keduanya dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.